lemahnya gue tahu Loli gimana, dia sendirinya gimana gue tahu. Makanya ya udah kalau misalnya emang diterima sama ibunya lebih aman lebih ya. aman. Lu nggak takut sama ibunya lu gini-gini? Gue bilang nggak pernah. Sekarang gue kalau misalnya gue putusin, apakah ibunya mau nerima? Jadi kalau ibunya nerima Loli kembali. Iya, gue putusin nggak apa-apa. Bener. Bener. Kita salaman? Iya, salaman. Oke. Yoi, aman nih. Enak nih lo. Boleh ya. Gue baru pertama nih sama Bang Denny. Denny. Pertama ya? Pertama podcast nih. Ya soalnya kan lu yang ngubungin gua. Hmm. Sebenarnya gue kasih disclaimer dulu. Jadi ini adalah keluarga dari Fadel. Mereka ngubungin gua lewat kakaknya. Siapa nama lu? Martin. Ini Martin, ini Bintang, ini Fadel. Jadi Martin ngubungin gue di DM, dia minta waktu untuk dikasih kesempatan menjelaskan. Karena biar gimana, dia bilang ini ada nama baik keluarga juga di sini. Oke, gue akan mulai dari abang lu dulu, karena Martin yang ngubungin gue kan. Ya, jadi yang pertama makanya gue sempat ngubungin lo Bang. Gue di sini berharap ya kita bisa speak upnya masalah yang ramai lah diperbincangkan apalah itu mengenai Fadel, selalu Fadel gue juga pusing kan denger kok selalu Fadel ya kan. Di situ gue lihat oh nih si Fadel ini karena masalahnya ya karena Loli ini ya kan, berhubungan sama Loli ini. Jadi awal-awal juga gue udah bilang sama Fadel jangan semuanya tuh lu share apapun lu story atau apapun lu post jangan. Karena di sini lu lagi ada masalahnya ya lu punya problem di hubungan ini gitu. Oke. Nah gue dengar itu kemarin kan Loli sama Fadel sempat ke rumah subuh-subuh jam 3. Ya, kan sampai Loli itu 11.22 Bang ya. Dari luar negeri nih. Iya. 11.22 malam. 11.22. Kita ketemu aja di airport sampai pas dia baru keluar aja jam 12-an. Jam 12-an kan tuh. Jam 12-an pasti Loli capek. Kita istirahat dulu. Nongkrong ngopi dulu. Sampai jam 1 lewatan baru kita balik. Oke. Jam 1 lewat kita balik. Jam 2 kita sampai sana. Oh, karena ke rumahnya. ke rumahnya ibunya Loli. Kita jam 2 sampai sana karena dekat posisinya rumah sama rumah kita. Dekat. Makanya jam 2 kita sampai, kita langsung balikin Loli niat buat bisa ketemu emaknya. Tapi bukan kita yang mau ketemu, tapi Loli aja yang ketemu. Jadi lu nganter Loli ke sana supaya Loli bisa ketemu mamanya. Iya. Itu betul. kemauan siapa? Kemauan dari Lolinya juga karena dari waktu itu awal kita Fadel nasehatin juga di Inggris ya kan. Lu bilang apa? Kalau misalnya lu mau balik, ya lu ngapain ketemu gue ya, ketemu ibu lu lah gitu. Karena di sini gue bisa nanti-nanti aja. Kan lu ada masalah sama ibu lu, nggak mungkin ibu dilangkahin, tidak mungkin. Semua ibu pasti kesel kalau ketemu pacarnya dulu tuh pasti kesel. Tapi lu menangkap ketakutan dari Loli nggak mau ketemu ibunya? Nggak ada. Nggak ada. Dia sebenarnya is okay mau ketemu ibunya. Is okay. Mau ketemu emang cuman dia nggak mau ada problem aja lagi, nggak mau. Cuman mau minta ditemenin aja sama gua Bang. Berapa orang kalian totalnya? Bang Martin, gua, Bang Bintang. Tunangannya Bang Bintang, Lili ya. sama Loli. Tapi yang di kepagar itu cuman Fadel sama Loli nemenin doang. Nemenin doang. Terus planningnya kalian saat itu apa? Planning kita ya? Jadi planning awal karena gua kan yang di situ yang ngatur ya Bang ya. Karena di situ posisi gua kakak tertua dia dan gua harus bijaksana nih, harus bertanggung jawab atas perempuan, maksudnya pacar dari ya mungkin teman dekat ya. Karena dari keluarga juga kan nggak setuju lah adanya pacaran-pacaran, paling nggak teman dekat. Iya. Kalau mau tunangan ya, kalau mau tunangan gitu seperti itu kayak Kak Bintang langsung tunangan ya. Kita kan di timur nih, maksudnya nggak mau ada, nggak boleh kan sebenarnya pacar-pacaran di agama. Cuma papa dan mama kan dikasih kebebasan untuk kita cari yang terbaik, memilih ya terserah gitu. Kalau memang lu nanti mau serius, ya lu bisa langsung ke tunangan atau nikah nanti gitu. Jadi itu yang dimasukin sama anak-anaknya gitu. Dikasih masukan lah. Makanya dari awal malam tuh gue udah khawatir. Jam 11 dia sampai, setengah 12 ya sampai ke landing di Soekarno-Hatta.
kita sempat ngopi dulu, sekitar 1 jaman ya. Perjalanan kita dari situ sampai jam 2, jam setengah 2 lewat. Saya bilang, pokoknya lu harus balikin Loli dulu, karena ini dia perempuan gitu. Dia punya ibu. Gua nggak mau kita narik kita ke apartemen atau ke tempat apapun lah, karena kita di sini posisi laki, dia perempuan, bukan muhrim, saya bilang gitu kan. Jadi gue nggak mau nyontoin ke adik-adik gue tuh, ayo udah bawa, nggak mau gue. Jadi gue datang, gue kasih ke nyokapnya, ke keluarganya, tapi dia yang turun nih, gue nggak turun. Terus? Karena posisinya kalau dia berdua pun juga nggak pantas, jadi mesti ada gue. Tadinya mereka mau berdua, gue pulang dulu ke rumah, misalkan gitu. Nah tadi rencananya dia mau nganter pakai motor berdua sama Loli atau enggak pakai Grab. Cuma gue bilang enggak, gue tanggung jawab di sini, gue anterin lo. Nah setelah diantar sampai gerbang, gue sempat maksa sama Loli, sempat gue maksa, lu coba mudah-mudahan dibukain. Maksa nih maksudnya? Maksanya dalam arti gue nggak pengen bawa dia. Karena di sini kan posisinya Fadel bukan siapa-siapa, belum nikah ya kan. Jadi tanggapan orang lain juga kan fitnah. Gue nggak mau ada di sini keluarga gue tercoreng namanya. Posisi dia kan udah jelek juga kan. Betul. Di sosmed kan kesannya gimana gitu. Betul. Gue hindarin itu, makanya gue selalu jaga itu. Makanya gue selalu ada andil lah di situ. Jadi selalu gue datang, gue bilang coba ketok lagi, coba bel lagi. Gue sampai berkali-kali. Sampai Loli nggak berani masuk ke mobil, sampai bilang kak udah nggak dibukain kak. Sampai gue juga yang ngomong, ini udah kayaknya nggak dibukain nih. Ya udah terus gimana? Gue bilang sampai sempet sekali lagi terakhir, coba lagi sekali lagi. Baru kalau memang udah, nanti coba lu balik lagi ke mobil. Baru pas dia balik ke mobil, kak bener kak udah nggak bisa. Gue lihat posisinya Loli itu, gue ngelihat dengan mata kepala gue kasihan sebagai manusia ya. Ngelihat perempuan umur segitu, nggak dibukain pintu, masa gue tinggal. Tapi wajar juga nggak kalau misalnya subuh-subuh kali maksudnya. Jadi kan orang udah pada tidur kan. Ya mungkin itu persepsi orang ya. Tapi kalau buat gue memaksakan itu untuk biar oke lah, misalkan dibukain, misalkan ada siapa, misalkan asistennya atau di situ ada mbaknya atau apa, dia bukain masuk, nggak usah lihat kita jalan. Oh jadi intinya kalau misalnya Loli udah bisa diterima, dibukain pintu, kalian cabut. Iya betul kayak gitu bang. Gue mau juga. Oh jadi lu nggak mau masuk atau apa? Enggak. Cuman kasih Loli ke ibunya. Ya udah abis itu kita cabut. Iya. Harapan lu apa kalau misalnya anggap dibukain gitu, terus dia masuk, harapan lu? Harapannya ya biar Loli sama ibunya nyatu, itu aja. Udah itu aja, lu balik gitu. Iya, udah balik. Dan kita nggak ada fitnah nantinya. Fadel nih pacaran sama Loli nggak ada fitnah nanti dilihat orang. Karena kalau dia di apartemen gini dilihatnya fitnah nanti. Itu cukup clear ya, yang masalah itu ya. Sekarang gue pengen tahu nih, kalau Fadel sendiri awal mulanya kenal sama Loli, gimana ceritanya? Pasti lewat sosial media kan bang ya, kebanyakan lewat sosial media. Jadi Loli tuh sering like-likein video Fadel dance. Sering di-like-likein, sering sampai story di-likein tuh. Fadel bilang, "Widih, ini siapa nih perempuan?" Fadel nggak tahu kalau itu anaknya tante. Tapi kan banyak cewek cantik yang nge-like lu punya video. Iya, cuman kan hati nggak bisa bang. Iya, pas lihat ini gua coba deh, gua mau ngobrol sama dia dulu gitu. Karena ini kenapa nih orang kok selain semua cewek yang like-in paling banyak dia. Sampai notif penuh tuh, mau meledak bang sampai ini si Loli doang nih yang like. Akhirnya ya udah, Fadel mau DM nih. Mau nanya aja kenapa nge-like-in mulu gitu kan. Lu DM dia? Main DM, kok nggak bisa? Ya udah. Pas lagi dilihat story-nya kayak lagi sedih gitu kan di sana di luar. Oh ini udah di luar. Dia udah di UK. Oh jadi lu kenalnya pada saat dia udah di UK. Oke. Fadel ada chat di email, dia ada emailnya kan. Fadel chat di email. Hai, aduh gimana sih? Nggak apa-apa ngomong yang kemarin ngomong ke gue. Nggak apa-apa ngomong Bang Renzo. Gue sebenarnya males nih dengar begini. Iya lanjut. Hai, yang bener. Loli jangan sedih-sedih, pokoknya semangat terus di sana gitu doang, udah. Terus? Ada 3 hari, pokoknya 2 hari
2 atau 3 hari gitu. Kayak ini pengiriman kan 2 atau 3 hari. Bener ya. 2 atau 3 hari dia nge-DM Fadel. Dibuka DM-nya. Dia bisa kontak. Iya. Hai Del gitu. Ini pokoknya ngobrol sekitar 2 minggu apa seminggu gitu. Jadian langsung. Cepet juga lu jadian. Cocok karena kayak sempet sombong juga kan. Telepon, aduh lagi ini nggak bisa 5 menit doang ya. Udah nanti juga jadian ya. Ya itu pede lah. Iya. Oke. Iya. Akhirnya lu jadian. Iya, Apa yang lu suka dari Loli? Yang gua suka perhatiannya. Oke. Iya, perhatiannya sama ya udah kalau misalnya itu dia fokusnya ke gua doang gitu, Bang. Tapi kan banyak cewek yang suka sama lu. Aduh. Ayo ada gua balikin ya, gua mah fair-fairan Iya, aja. ada orang gitu. Bintang kan juga tahu, Iya, mungkin emang. enggak ya. Iya, emang Sekarang iya. gini loh, dari fisik nggak jelek-jelek amat. Dibilang ganteng, Iya, bener, nggak ada ganteng. gantengnya. Iya. Dibilang keren, ada kerennya. Iya. Apalagi ngedance. Iya. Maksudnya kan? Iya, bener. Ya, pasti banyak kalau cewek yang suka. Iya. Ayo lo. Cuman yang gua lihat yang deket sama gua sebelum sama Loli banyak yang nggak bener. Nggak benar tuh maksudnya. Banyak yang ya udah kayak kalau misalnya itu gua kan suka kalau pacaran kan atau kalau dianggapnya sama keluarga masih temen deket kan. Kalau gua kan bilangnya pacaran kan. Anak zaman sekarang kan bilang pacaran. Ya itu gua suka ajak ke keluarga, dia nggak suka sama keluarga gua. Gua ajak suka ke ngopi bareng sama keluarga, dia maunya berdua gitu. Itu yang gua jadi konteksnya itu bukan untuk hubungan yang panjang. iya, Yang lain ya. Iya, yang lain. Kayak misalnya gua mau tuh ya udah kalau pacaran ya lu jangan deket sama gue, deket sama keluarga juga gitu. Membaur. Gitu. Kapan lu tahu akhirnya Loli itu anaknya? Setelah tiba-tiba dia ngupload foto Fadel. Masa lu nggak Google? Enggak, sumpah demi Allah Bang, nggak tahu. Dalam seminggu lu? Enggak tahu Bang, demi Allah. Oke. Sumpah demi Allah nggak tahu pas Sampai lagi. ngomong lu cerita sama gue ya. Iya. Ini siapa nih sampai boom like ini nih? Iya. Kaitang nih siapa ini? Masalah ceris biru Bang, kok boom like gua? Tumben-tumbenan nih ada ceris biru boom like gua gitu. Kayak gitu. Akhirnya si Loli ngupload foto lah. Bilang baru jadian di sosmed waktu itu. Sama lu? Iya. Foto berdua? Enggak, foto gua doang sendiri. Di feed IG? Bukan di story. Oh, di story? Habis itu Maya langsung DM gua. Gua bilang lah, Langsung. ini ibunya, gua gak tahu gitu. Jadi baru tahu hari itu. Iya, baru tahu hari itu. Apa di kepala lu pas lu di DM? Ya, gitu dah. Nih, Panjang nih. Panjang nih, males nih gitu. Hilang loh harapan lo? Nggak hilang sih, biasa aja. Enggak, maksudnya kan kalau waktu di DM pasti intinya tidak setuju dong. Iya betul, tidak setuju dong isinya iya, kan. Tidak Tidak setuju. Nah, lu langsung berpikir, ya orang tuanya nggak setuju nih. Orang tuanya, ya soalnya dari awal dulu gue baru pacaran aja, gue udah sering nemuin orang tua yang nggak setuju sama gue. Oke. Iya. Jadi yang lu perjuangkan ini ketulusan dari lunya gitu kan? Betul, tulus. Oke. Iya, Oke. tulus. Pokoknya dari Lolinya masih sayang sama Fadel, Fadila juga, ya Fadil bakal jagain Loli. Tapi kan lu pernah kepikiran nggak setelah itu akan menjadi kontroversi besar gitu? Nggak kepikiran. Waktu itu nggak kepikiran. Oh ya udah paling dari ibunya DM ya udah cuma sekedar DM. Berapa sebulanan langsung ada di live tiba-tiba. Ibunya pokoknya tiba-tiba viral langsung ngatain Fadil tukang semir. Langsung Fadil, ini kenapa sampai ke sosial media gitu. Oke. Pokoknya yang kita ngupload video ya, yang upload video katanya yang di sana itu. Nah, dia. sempet pas habis dari situ komenan udah bilang tuh tukang semir. Kita nggak tahu. Padahal nyari dong tukang semir dari mana nih? Oh, dari ibunya Loli ternyata. Yang ngomong begitu. Iya. Nah, lu melihat hal itu akhirnya gimana? Akhirnya ya sekarang gua jalanin aja Bang. Gua nggak marah, nggak gimana, gua jalanin aja. Iya, cuma kan banyak akhirnya netizen yang nyerang ke lu kan. Jadi sempet tuh kita ngelihat, kalau gue udah nebak dari awal pas gue tahu, oh ini ibunya, gue udah nebak. Karena kan itu kan nggak beda jauh umurnya sama gue kalau nyokapnya. Iya, seumuran lah. Iya, seumuran, beda 2 tahun yang lebih tua nyokapnya kan. Jadi Terus? gue juga mikir, gue tahu dia dulu kuliah. Waktu kuliah gue tahu dia maksudnya di stasiun TV gue tahu. Udah paham lah. Iya, udah paham lah. Jadi pas dia tahu anaknya, gue bilang, ini gue sempet ngotot, gue sempet anjingin dia, lu ngapain? Oh, lu larang? Gue larang sempet. Karena gue tahu efeknya, Bang. Dia udah kepikiran? Udah kepikiran gue. Makanya sekarang gue rasain.
ya efeknya itu ikut berasa jadinya. Pasti kena sekeluarga. Jadi efeknya bukan karena netizen ya Bang ya. Efeknya karena selalu dibuat drama. Gue nggak mau ada drama di kontennya dia. Karena dari awal mimpi dia, dari awal umur 4 tahun gue bawa ke stasiun TV gue adik gue itu gue sampai bilang dulu, pokoknya lu nanti insya Allah bakalan dipanggil ke stasiun TV, semua stasiun TV di Indonesia. Alhamdulillah kebukti omongan gue sebelum 2021 ya. Iya, sebelum. Iya, itu banyak yang lewat karya. lewat karya. Karena gue tahu potensi mereka. Dan gue setelah itu gue kasih masukan ke dia, jangan sampai dicampur adukan drama. Gue nggak mau ada drama. Dia pun juga nggak mau karena yang drama itu nggak bangga Bang, naik dengan drama nggak bangga. Iya, bukan gaya lu ke situ. Bukan passion, ya bukan passion kita di situ. Ya mungkin ada beberapa yang memang drama, ya itu kan masing-masing ya. Kalau di kita masing-masing ya. Kalau di kita, menurut kita nih nggak bangga. Kenapa? Karena drama itu kan banyak tipu lah. Gitu. Bukan gaya kalian maksudnya. Bukan gaya. Jadi tapi kalau kita ngomong, sorry gue potong, kalau kita ngomong exposure yang gede gimana? Tetap gua nggak suka. Kita nggak suka Bang. Mendingan kita ngikutin proses, nggak dengan cepat-cepat. Yang penting kita sampai tujuan. Sama aja kan Bang jalannya. Kita cepet turunnya, kita pelan proses. Insya Allah bisa sampai ke tujuan. Oke. Cuma kan sekarang akhirnya kena negatifnya nih, iya kan? Pernah kepikiran nggak akhirnya kayak Fadel gitu cerita ke Bintang, gue putus aja kali ya sama Loli atau gimana? Sempat ngeluh kalau misalnya nggak ada yang itu Bang, sempat ngeluh kayak, ini kok Dedek tuh kayak diserang nih banyak nih, gitu diserang. Apa kan yang sering ketemu kan dia nih sama gue nih malam nih kan. Yang ini mau tidur nih dia nih. Dia udah nikah. Gimana nih Kaitang nih, udah sabarin aja. Jadi gue yang sempet yang nahan dia kalau emosi, kalau nahan, gue tahan terus Bang kayak gitu Bang. Jadi lu sebenarnya pernah kepikiran mau putus aja atau gimana? Gue kepikiran mau putus kalau ibunya nerima. Gue putus. Hah? Iya. Karena kan alasannya mungkin sebelum ada kan masalah Loli sama ibunya sebelum ada gua. Waktu itu. Pas lagi sekarang kan gua pacaran sama Loli jadi masalah buat ibunya nggak terima Loli. Sekarang gua kalau misalnya gua putusin, apakah ibunya mau nerima? Intinya gitu. Jadi kalau ibunya nerima Loli kembali. Iya, gua putusin nggak apa-apa. Bener. Kita salaman? Iya, salaman. Oke. Iya. Gentleman. Iya. Kenapa? Karena jangan memilih gua. Laki-laki banyak. Pilihlah ibu lu yang cuma satu di dunia yang sayang sama lu. Kayak gitu. Gue potong dikit. Setelah lu antar Loli ke rumahnya itu, akhirnya kan ibunya nggak terima ya. Maksudnya bukan ibunya nggak terima, nggak dibukain. nggak ada yang keluar lah pokoknya. Ya. Akhirnya Loli kemana abis itu? Ke apartemennya tunangannya abang. Ke apartemen pacar lu. Tunangan gue Bang. Jadi ditampung dulu. Kenapa lu bawa ke situ? Ya paling nyaman, paling aman di situ. Iya, jadi buat masih bisa diperhatiin sama kakak juga sama keluarga di sana. Iya. Lu nggak bawa pulang ke rumah? Enggak. Lu tinggal sama orang tua? Iya, tinggal sama orang. Nggak bawa pulang? Nggak mau gitu. Kenapa? Ya karena yang pertama fitnah, yang kedua juga dari posisi perempuan. Dibantai juga kita. Ya, gue nggak mau. Jadi biarpun tanpa adanya yang tahu pun, gue dari orang tua gue nggak boleh. Iya. Gue aja pun kalau tunangan, gue udah tunangan, tetap pisah. Oh itu Jadi, di rumah begitu? Iya, kayak gitu. Prinsipnya itu sistemnya. Habis itu lu usaha lagi nggak bawa ke sono lagi ke rumahnya? Iya, usaha. Tapi Fadil kan waktu itu lagi kuliah. Jadi Fadil suruh Loli untuk sendiri, semoga bisa diterima, nggak ada Fadil. Iya. Oh esok harinya? Esok harinya langsung. Di siang hari. Jam, nggak tahu jam berapa, jam 3 atau jam 4, sekitar jam segituan. Jadi 3 kali Bang. Yang subuh, besokannya, siang, sama kedua hari yang lalu. Sendiri? Sendiri, selalu sendiri. Pas kedua kali selalu sendiri. 2 kali sendiri? Iya. Orang tua lu sebenarnya setuju nggak sih? Gak setuju, belum setuju. Karena gue belum ngomongin yang serius, hal serius. Jadi tapi kan ini beritanya udah keluar kemana-mana. Orang tua lu nggak tahu ya? Nggak peduli. Orang tua nggak pedulin berita-berita. Karena, iya, maksudnya urusan lu gitu. Iya, itu urusan anak udah. Resiko anak. Coba ke kakak yang tua nih. Ada ngomong nggak bokap nyokap gitu? Bokap nyokap sih sempet ya minta ke gua untuk lu tanggung jawab nih, adik lu begini. Udah lu yang selesain gitu. Karena yang awal lu yang tahu kan gitu. Masalah sampai sebesar ini, apalagi kan
sampai bawa keluarga kan. Iya. Nah, dari papa tuh kan kita punya kakek di Kupang tuh, di Air Mata tuh, Kota Lama. Itu marga kita di sana. Makanya sempet kita juga kok sampai ke marga-marga. Marga kan banyak, meluas kan, bukan satu keluarga kita. Jadi ya itu yang bikin menyayangkan dari bokap. Iya. Kenapa sampai dibawa-bawa, ke bawah-bawah marga, mungkin sama netizen juga, sama ibunya juga gitu. Iya. Jadi titip pesen nggak kayak bokap atau nyokap buat lu kayak ini harus diselesaikannya bagaimana? Ada titip pesen nggak? Ada titip pesennya dari gua, ya lu pokoknya selesain apa yang lu udah buat. Oke, maunya gimana kalau yang lu tangkap dari bokap nyokap? Kalau maunya bokap ya kembalikan ke ibunya. Oke. Karena bokap dari awal waktu gua datang ke Soekarno-Hatta untuk jemput, gue udah cerita semuanya sama bokap, permasalahan dari awal. Itu prinsip keluarga kita, nggak mau namanya perempuan kita bawa seenaknya. Karena perempuan tuh ya punya ya martabat lebih tinggi lah jadi gue bukannya ngomongin sok yang gimana. Intinya di sini gue nggak mau ada fitnah, gue nggak mau ada apapun sebelum dia nikah gitu. Jadi gue yang jaga Bang di sini. Jadi untuk para netizen atau orang-orang yang mungkin ada selebgram ya, yang lewat-lewat yang sering so tahu masalah hidupnya Fadel, yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ngejelasin kayak seolah-olah dia hidup di bagian di sebelah gua gitu. Ngejelasin kayak gimana sih? Jadi kayak ya udah kayak depan Fadel itu orang gini dia tuh sering orangnya gini. Orangnya sering bentak-bentak, sering pukul, dia abusif atau apa. Gue bilang lu tahu dari mana? Gua abangnya, gue yang tahu, adik-adik gue bilang gitu. Gue dari kecil ngejaga dia, gue bilang. Mungkin bokap dulu kan kerja di luar kota kan, dia kan kontraktor, jadi gua yang megang peranan sebagai bokap. Jadi gua tahu mereka, jadi gua nggak pernah lepas pandangan gua dari mereka. Iya, lu yang tahu adek lu lah, seburuk-buruknya. Iya. Jadi untuk kayak masalah yang ceng-cengan kayak tukang pasir apa itulah, itu biasa biasa. encer lah, karena kita juga kalau ngecengin di luar pun juga selalu ya begitu, nggak baper lah kita orangnya. Cuma kalau untuk masalah nyenggol-nyenggol marga itu yang agak keberatan. Nggak bisa ya. Sekarang udah ada yang coba ngubungin ke mamanya Loli belum? Kontak langsung gitu. Ada usaha ke sana nggak? Fadel sih waktu itu. Waktu itu Fadel ada Fadel usaha pas lagi siang itu dateng, si Loli pas lagi yang hari berikutnya habis dari airport itu yang malam pas siang, Fadel bilang, "Tante nih maaf gak bisa dateng." Fadel jadi nggak bisa nganterin Loli. Jadi Loli aja yang datang sendiri. Pakai DM? Iya, pakai DM. Oh, berarti masih kontak dong? Fadel emang kontak. Dibaca sama ibunya Loli. Ibunya, oke. Cuman nggak dibalas. Nggak dibalas. Iya. Cuman lu ngasih tahu. Ngasih tahu. Iya. Oke, terus? Udah dikirain diterima. Akhirnya omnya yang nelpon Oh, Fadel. jadi lu DM bawa si Loli ke sana sendiri, kamu nggak ikut segala macam. Pokoknya saya tahu diri lah, intinya begitu kan? Iya, pokoknya nggak mau dilihat gimana-gimana, yang biar anaknya aja yang dateng gitu. Soalnya Fadel juga lagi kuliah gitu. Oke, gue nanggep. Oke. Nah, sekarang kan netizen udah ngelihat kalian jelek ya, maaf ya. Iya. Kalian kan pernah punya berita gitu kan, berita kalau kalian tuh pernah terlibat dalam perkelahian, pengeroyokan dan lain-lain. Sekarang kita ambil positioning, anggaplah kalian netizen. Kira-kira kalau melihat profil kalian seperti itu, kemudian ada lagi kejadian seperti ini, tambah jelek nggak kira-kira posisi kalian sebenarnya kalau dari mata netizen? Kita fair-fairan. Iya, fair-fairan. Fair-fairan ya. Kalau dari mata netizen apalagi Masih masyarakat tambah jelek, Indonesia pasti tambah jelek. Tambah jelek kan. Oke, kalian kan pasti bisa menjelaskan semuanya. Tapi poinnya adalah sekarang netizen udah ngelihat kalian jelek nih. Apa nih yang mau kalian lakukan ke depannya gitu? Iya. Yang kita mau lakukan ke depannya, kita nggak bakal ada buat kontroversi lagi atau buat masalah lagi. Ya ini kan kontroversi bukan, kalau gue dengar dari cerita lu bukan sesuatu yang lu rencanakan. Tapi nggak mau ada kita lagi di situ. Ya, kita mau narik diri. Kita mau narik diri. Mau narik diri kita. Tapi kan lu cinta. Iya, bener juga ya. Memang harus ya. Kalau cinta sama Loli harus ada kontroversi. Lu kayak nggak pernah muda aja. Bukan masalah harus ada kontroversi. Iya sih, benar. Maksudnya kan kita kan cinta, lu ngerti nggak sih maksudnya kan? Ya itu tinggal dari dia lah gimana. Dari dia gimana?
Iya, anggaplah akhirnya ibu sama anaknya bisa balik dan lu pergi dari kehidupannya Loli segala macam. Lu oke dengan semua itu. Nggak apa-apa. Jadi cintanya pergi aja udah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Yang penting bisa diterima dulu lolinya. Kakak gimana tuh? Dia dari tadi dulu ngomong. Yang penting bisa diterima dulu lolinya intinya, Bang. Karena ada lu kecintaan sama Loli apa gimana nih tadi? bukan kecintaan, Bang. Aduh. Gua tahu soal Loli gimana. Lemahnya gue tahu Loli gimana. Oke. Dia sendirinya gimana gue tahu. Jadi kalau misalnya dia kenapa-napa, kesian guanya. Gitu. Oke. Makanya ya udah kalau misalnya emang diterima sama ibunya, Lebih aman lebih ya. aman. Gue udah nggak ada rasa kayak kesian lagi, nggak ada rasa kayak aduh gue pikiran gimana nih ya Loli, nggak ada. Udah pernah ngobrolin ini belum sama Loli bahwa lu kalau balik sama mamamu? Udah sering kita ngobrolin ini, hampir tiap hari kita ngomongin kayak gini, Bang. Jadi solusinya itu, Bang. Kalau Solusinya menurut gua, harus gua bilang sama dia, lu harus rela Harus berkorban, ngalah, iya. nahan perasaan lu putus, Iya. biar dia balik ke nyokapnya, gua bilang gitu. Jodoh kan gak ada yang tahu. Benar. Karena kan alasannya yang dipakai nyokapnya kan selalu kan Fadel. Ya Kalau kan? misalnya nggak diterima, jangan salahin Fadel. Kalau misalnya udah putus gak diterima, jangan salahin Fadel. Berarti Jangan bukan balik lagi ke nyerang si berarti Fadel. bukan Fadel lagi di masalah di sini, gitu. Oke. Anggaplah sekarang kalau ibunya belum mau terima gimana nih sekarang? Ya tetap gue jagain. Tapi jelek terus lu nya. Ya gue jagain. Daripada ini perempuan kenapa-napa. Kenapa-napa maksudnya gimana? Ya soalnya Di luar ini ya? banyak yang nggak suka sama Loli juga. Jadi gue mau jagain. Tahan dulu. Kita dengar versi Bintang dulu. Iya. Tang. Ini kan kalau ditahan gini kan lu ngerti lah. Iya. Karir makin anjlok. Iya, anjlok. Iya kan? Ah. Diundang hanya bahas kontroversi, podcast kiri kanan cuma nyari kontroversi ini doang. Lu gimana? Kalau tanggapan gua, dia mesti ngambil keputusan. Nah, ya salah satu korbanin. Salah satu dikorbanin. Perasaannya dia atau karirnya, Goals, iya. goalsnya. Kalau itu kan Joro kan gak ada yang tahu, kata dia bener. Joro kan gak ada yang tahu. Jadi caranya untuk menyelesaikan kontroversi ini, kita keluar dari kontroversi ini ya mau nggak mau ya mesti kayak gitu. Putus. Kita jadi sama-sama udah nggak ada alasan. Iya, betul. Untuk bawa-bawa. Bawa bawa nama ini. Kalau masalah pribadi silakan ke masalah pribadi. Kita punya jalur masing-masing sendiri-sendiri. Oke. Kayak gitu. Iya. Lu juga setuju? Setuju banget. Gue malah sebagian itu ide juga gue saranin. Karena gue nggak mau ada setiap apa-apa, banyak kan juga yang bilang, lu nggak ngeri sama ibunya, lu nggak takut sama ibunya, lu gini-gini. Gue bilang, nggak pernah. Gue dari dulu diajarin sama bokap, semua pandang, semua sama, semua rata. Nggak ada yang gue agung-agungin. Manusia tuh nggak ada yang gue agung-agungin. Gitu. Jadi ya mungkin persepsi orang beda-beda ya. Cuma di prinsip kita, keluarga, semua kita pandang rata. Siapapun kita pandang rata. Selama kita benar, kita maju. Gitu. Iya. Cuma kan posisinya ibu tidak merestui. Makanya gue bilang, kayak di sini ibu, kita mental di sini. Itu Makanya dia. kita nggak bisa maju. Kita mundur, nggak bisa maju. berhenti. Kita mundur. Kita ambil step. Ke belakang. Iya, ke terus. belakang. Demi Untuk yang kali karirnya ini. dia juga, Bang. Demi karirnya juga. gitu. Kita anggap nih sekarang nih, nanti di kedepan hari Loli bisa balik lah. Anggap Iya. ya, balik ke ibunya. Lu Amin. sesuai dengan omongan lu mundur gitu. Tapi nama lu udah jelek nih. Untuk- Udah lu hitung belum tuh? Nggak apa-apa sih, yang penting berhenti ya. Bang, insya Allah kita berdua ya. Insya Allah ya. Ya, insya Allah kita Dan gue berdua. juga baru tahu mereka muslim loh, makanya nggak ada minuman di meja. Iya, iya. Menghormati juga ya. Insya Allah kita berdua bisa, Bang. Kita balikin lagi nama kita jadi lebih baik lagi. Kan sama kan kayak Prosesnya. yang sebelumnya kita juga pernah turun. Insya Allah kita bisa balikin lagi. Kebenaran kan akan nyari jalan sendiri, Bang. Iya. Cuma hati sakit juga ya. Iya, Iya, itu pasti. bisa tahan-tahan aja, Bang. Kayak gitu. Iya sih, apalagi kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai, tidak benar yang orang ungkapkan tentang kalian. Lu kan digoreng habis kan. Habis. Sampai ke bini gue juga. Bini lu juga. Sampai dibawa-bawa, maksudnya ya apa banyak yang DM lah. Sampai gue bilang udah nggak usah baca, gue bilang gitu. Tunangan pun juga sama. Tunangannya Kena sampai juga. orang tua Orang tunangannya tua yang di tunangan Inggris. gua di Inggris di DM. Coba sampai seluk-beluknya sampai yang di luar sana dihantem. Lu nggak capek ngejelasin semuanya. Iya. Iya sih, Capek benar. sih. Sebenarnya jujur kalau ada di posisi kalian capek loh. Iya. Iya. Gitu kan. Karena benefitnya apa, Bang? Ibaratnya gue nih udah intinya udah bantu
Loli untuk gua kontrol nih Loli, karena kalau Loli kelepas sebenarnya bukan kewajiban gua juga, siapa ya kan gua. Cuma di sini kan gue lihat manusia sama manusia, gue lihat oh nih perempuan umur 16 belum 17. Kalau gue lepas di depan rumahnya bisa gue tinggal cuek. Udah gue lepas aja bodo amat, kalau gue orang jadi orang bodo amat. Tapi di posisi itu gue yakin lu juga Bang bakal ngelakuin kayak gue. Oh, iya. Kontrol. Kita harus ngawasin maksudnya. Awasin. Masa Iya. langsung ditinggal kan, kayak gitu. Itu terus sekarang katanya nyari-nyari benefit apa yang gua terima, Pansos. benefit apa? Ya, Pansos. kita. Gua nggak ada sama sekali niat untuk pansos. Pansos dari mana? Adik gua dari dulu gua yang bawa aja namanya, alhamdulillah udah bagus. Kalau itu gue setuju. Cuman kita juga harus sama-sama bertujuh dengan adanya lu dengan Loli sekarang lebih gede lagi kan pasti. Itu kan pasti orang Iya. akan melihat. Orang pasti lihat. Orang Betul. ngelihatnya pasti kayak Kita gitu. tidak bisa memungkiri Betul sih. itu. Iya. Dan orang akan menganggap bahwa lu menikmati hal itu. Nah, Iya. Betul kan? Iya, betul. Iya, betul. Itu Gitu. sih yang gua nggak terima gitu Bang, karena ya prinsip kita beda. Kita nggak mau ada besar nama tapi di drama, gua nggak mau gitu. Iya, itu nanti akan dibuktikan sama waktu kan. Betul. Iya, betul. Iya. Sekarang gimana lu menjawab kontroversi seputar apa kemarin uang, ada juga kan kontroversi itu? Iya, betul. Kemarin gua nonton di insert deh, lu udah Iya. jelasin deh. Iya, udah jelasin. Kalau masalah uang itu, Bang, itu kan masalahnya Loli ya. Iya. Itu masalah Loli dari UK kan Iya. dia. Dia kerjaan di UK. Iya. Terus kenapa yang masalah sama Loli bawa-bawanya ke gua? Ya pastilah kan lu pacaran sama dia, Iya. jadi lu Tapi kan itu yang kerja gak ada tanda tangan apa, itu kan dari Loli. Itu kan dari Loli, bukan dari gua. Makanya itu kan slot. Itu Iya. kan slot, makanya gue tutup, gue stop. Bukannya gua nggak mau berhentiin dia biar gak ikut slot lagi, enggak. Kalau Lolinya masih mau, kalau apa ya di luar, jangan di Indonesia, jangan di dekat gua gitu. Takutnya apa? Kalau di Indonesia kan nggak boleh, nggak ada juga. Ketangkep nanti. Ketangkap. Dan di agama nggak boleh. Cuma orang nangkepnya itu ya, kata netizen lebih banyak ngelihat kayak lu tuh manfaatin uangnya Loli katanya. Itu. Lu denger kan? Iya, kayak bener gitu? denger. Nih, gua Maaf kasih ya, tahu ya. maaf Iya. ya. Ini gua kasih tahu Bang ya, buat para netizen. Kan gua dibilang kuliah di bahan kok Loli kan. Kuliah di bahan Loli. Gak gini aja. Gua kuliah dari umur 19 tahun. Gua sama Loli pacaran pas lagi 19 tahun. Terus Loli balik ke sini. Terus dibilangnya bayarin uang kuliah. Kapan? Sementara udah kuliah. Sementara gue udah dari kuliah awal. dari awal. Sebelum pacaran sama Loli aja gue udah kuliah. Di umur, sampai mau 20 tahun kan ini ke. Gue udah kuliah. Jadi uang bokap nyokap gua nggak dilihat. Iya, uang bokap gue nggak Jadi dilihat. keringat bokap nyokap gua ngapain Iya. ya kan? Jadi itu yang merasa kita juga itu. Harga Harga diri diri, dong. harga Iya. diri, harga diri Iya. bokap, harga diri apa? Jadi kan ibaratnya kayak narik keluarga kan. Iya. Ngapain lu bawa keluarga? Gua aja nggak pernah bawa keluarga orang. Iya. Kemana-mana jadi. Iya, jadi kemana-mana. Jadi orang gampang ngejudge, tapi gak gampang mikir ini bener apa enggak, real apa enggak. Sulit kan? Sulit. Lu ngerasa nggak sih kayak secara framing, kayak secara fisik kalian, terus kerjaan kalian yang mungkin masih di underestimate ya? Betul. Dalam dance kan segala Betul, macam Bang. gitu Betul. kan? Itu yang membuat posisi kalian makin lebih sulit lagi nggak? Iya. Kalian nyadar nggak hal itu? Nyadar. Kalau misalnya anggap nih semua usaha lu sekarang dengan udah berakhir semua drama nanti ke depannya ya, tetap orang akan ngelihat lu jelek lagi. Lu udah pikirin sampai ke sono nggak? Kalau kepikiran Iya udah sih ya udah. Iya. udah gua mau kayak gimana pun, gua mau terbang pun kayak David Copperfield tetap dibilang Dibilang jelek. pasti Bang. jelek, iya. Iya, pasti jelek. Karena emang prosesnya Karena kayak emang gitu. Karena emang gue kayak gitu, Iya. dilihatnya sama orang, nggak tahu dari gue kecil ya Bang ya, khususnya gue ya, dia ngasih dari gue kecil Bang, gue udah dihujat dari gue kecil. Kenapa lu dihujat dari kecil? Benar. Nggak tahu kenapa, dihujat aja. Kayak mungkin karena tengil. Iya, dilihat mungkin karena tengil kali Bang. Dan dia punya potensi skill yang banyak, yang besar kalau Iya. buat gue ya. Makanya orang banyak yang mungkin sirik atau gimana ya Bang ya. Karena gue lihat sendiri dari umur 5 tahun itu udah disirikin orang. Iya. Dia punya skill soalnya beda dance dia. Iya. Tapi harapan gue dengan podcast ini kalian bisa ngerti poinnya. Dan gue seneng sih akhirnya gue dengar dari kalian bahwa lebih penting Loli balik ke ibunya. Betul. Iya. Kalian juga punya keluarga, itu Iya. yang paling penting. Dan untuk sekarang kalian ada planning nggak supaya bisa bikin hubungan Loli sama ibunya kembali? Ada planning nggak sekarang? Planningnya itu Bang, kita dari awal nggak tahu masalah ibu sama anak. Pas lagi ada gua pacaran sama Loli, dibilangnya karena ada gua makanya Loli nggak diterima balik. Ya intinya sekarang gue putus sama Loli, ibunya harus nerima. Karena kan gara-gara gua alasannya. Sekarang gua udah putus. Lu nggak mau ninggalin Loli gitu aja, maksudnya udahlah Li, lu kemana ke keluarga lu? Nggak mana? bisa, harus ibunya dulu Harus terima. ibunya, iya, Nggak nggak bisa, boleh, karena
karena itu tanggung jawab gue juga. Karena udah gue bawa ke rumah, orang tua udah ngeliat, oh ini harus dijaga, ini perempuan. Mau gimana perempuan, jaga. Jadi kita jaga. Jadi keluarga kita berusaha untuk nerima Loli, maksudnya dalam masalah ini, problem ini ya kan. Tapi di situ resiko kita yang dihujat ya kan, keluarga kita sampai padahal nyatanya kita tuh memberi sesuatu ya yang nilainya ya untuk kebaikan, bukannya untuk ada benefit atau apapun. Jadi sekali lagi nih gue lurusinnya, gue nggak ada apapun itu orang mikir benefit, gue nggak perlu benefit itu gitu bang. Jadi yang penting lu balik ke nyokap lu, karena kalau gue lepas dia ke orang lain itu gue nggak mau. Jadi itu kan tanggung jawab gue, karena pertama awal yang jemput kan gue. Kita anggap deh ya, misalnya lu lepas dia ke orang lain, apa yang bisa terjadi sama kalian? Kayaknya sih nggak bisa. Loli udah pernah ya waktu itu ya sempat. Udah deh lu ke nyokapnya ya, bukan ke orang lain ya. Gue selalu pokoknya gue nggak mau dia ke orang lain, gue maunya ke nyokapnya. Iya, selalu ke nyokapnya. Ya. Orang deket ngapain dia juga ke orang lain? Dia Lolinya ke orang lain ya. Iya, dia juga nggak mau, maunya malah sama gue. Daripada sama orang lain menang sama lu gitu. Lu nyangka nggak sampai kayak gini ya? Maksudnya... Ya itu pas lagi awal kagak nyangka bang, beneran bang. Makanya gue diem puyeng sebenarnya. Nggak nyangka ya. Puyeng gue diem. Ya bang, gue kalau nonton dance terus di YouTube, di mana dance terus. Dance. Instagram dance, di sosial media dance. Latihan terus. Anak ini kan lagi ini bang, mau ketiga nih. Terus sekarang gue mesti ada kewajiban untuk ngekontrol Bintang, Fadel sama Loli. Coba bayangin bang, di posisi gua. Itu pusingnya ampun deh. Pernah ribut gak lu akhirnya gara-gara lu? Iya, ribut. Kenceng tuh lumayan kan ya, internal kan ya. Internal itu. Dimaki dong? Iya. Lu ngebela diri? Iya, ngebela. Iya, ngebela. Iya, ngerti lah. Iya. Kita juga ngerti lu punya perasaan. Iya. Kita paham kok. Iya, ngebela. Oke, terakhir ada nggak yang pengen lu sampein? Mungkin kakak dulu deh. Jadi untuk ibunya Loli ya. Ya, ibunya Loli. Fadel ini mencoba untuk lindungin ya, biarpun nggak ada kewajiban, nggak ada suruhan juga memang dari hatinya Fadel sendiri. Nah, gua sebagai kakaknya juga kontrol setiap apapun kegiatan dia, apapun. Jadi untuk Loli kita ada di lingkungan kita itu udah pasti aman bang. Yang nggak usah khawatir. Tapi di sini kan masalahnya kan waktu ini terlalu lama. Fitnah banyak datang, netizen banyak yang nyerang dia yang udah enggak. Nah, gue udah mulai mikir kan di situ. Jadi ya tolonglah terima itu. Loli ya. Bukannya gue maksa ya, itu sih urusan dia. Mau terima atau enggak sih urusan dia. Yang penting lu terima, adik gue siap mundur gitu. Iya, gitu. Statementnya. Iya. Udah janji lah di depan Bang Denny juga kan, sama semua yang nonton. Jadi jadi kita nggak pernah mau apapun dari ibunya Loli, nggak mau sesuatu apapun yang orang bilang katanya wah gini lu bakal gini lu berarti pengen mantu ini. Nggak, kita nggak ada bangga. Jadi buat gue pribadi, keluarga gue nggak pernah bangga punya atau nanti. Ya kak, misal jadi pun kita juga belum tentu mau gitu. Jadi dari keluarga udah bener-bener paham. Jadi gue minta jangan pernah bawa-bawa nama Fadel lagi. Kita punya kesabaran juga. Kita punya sesuatu yang orang-orang nggak tahu kita yang bisa lihat, dan kita mencoba untuk ngelakuin yang lurus. Jalan kita itu di dance ya kan, untuk Fadel dan Bintang. Betul. Nah, kalau memang di sini kebentur gara-gara Loli juga ibunya Loli pengen balik Loli tapi terbentur oleh Fadel, gue sebagai kakaknya nyuruh dia untuk putus gitu. Oke. Jadi jangan bawa-bawa nama keluarga lagi gitu. Kalau Bintang? Statementnya sama bang, sama kayak Bang Martin. Kita siap mundur untuk menjaga nama baik marga kita. Oke. Kayak gitu. Fadel terakhir, lu mau sampai kapan gitu nemenin Loli gitu loh? Mau sampai kapan? Sebelum ibunya terima gitu. Gua. Nah itu kan pertanyaan. Itu bingung bang. Bingung. Itu jawabnya susah karena gue di sini udah jadi pacarnya.
Itu yang susah. Nanti kalau lu temenin Loli nih ya, maaf ya, gue nggak mau berniat tidak baik. Gue jelasin aja nih. Lu temenin Loli, lu kemudian berpisah sama Loli, ya kan? Di tengah jalan nih, gara-gara sesuatu hal yang bersifat personal. Iya, betul. Tambah hancur lu. Itu udah gue pikirin, Bang. Iya, betul. Usia lu masih muda. Iya. Ada keluarga nih di belakang yang lu bawa nih, ada marga. Kita nggak pernah tahu kan jodoh kan. Namanya Tuhan kan yang ngatur. Mungkin nama Loli, mungkin tidak. Betul. Tapi ini kan jadi catatan nih buat perjalanan hidup lu. Lu inget baik-baik nasihat gue nih sebelum lu ngomongnya. Jangan hancurin masa depan lo. Oke? Loli punya jalannya, lu punya jalan lu. Kita nggak pernah tahu kan. Itu aja sih. Cuman gue harus sebagai gue yang lebih tua dari Loli, jadi gue harus mikir yang nggak mikirin yang satu sisi gue cinta aja, enggak. Jadi harus yang jernih. Oh udah, yang jernihnya apa? Loli pulang, itu paling aman. Kita mundur. Kita mundur.